Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza syakka ahadukum fi sholatihi falam yadri kam shalla salasan am arba'an falyatrahu syakka wal yabni ala mastayqana." Rasulullah SAW bersabda, "Idza syakka ahadukum, jika salah seorang kalian ragu-ragu fi sholatihi, dalam sholatnya, falam yadri, dan dia tidak tahu kam sholat, berapa dia sholat, salasan arba'an, 3 ataukah 4, falyatrahu syakka, maka hendaklah dia membuang keraguan-keraguannya itu. Wal yabni ala mastayqan, dan hendaklah dia melakukan sesuai dengan apa yang telah diyakini. Jadi ketika kita sholat ragu-ragu 3 atau 4 yang dikerjakan, maka harus buang keraguan-keraguannya dan kemudian melaksanakan apa yang diyakini. Ini hadis ya, hadis. Nah, ini hadis tentang keraguan, bagaimana menyikapi keraguan, ya, terutama ketika sholat atau lainnya. Jadi, kan biasa ya, orang kita sholat kemudian melamun. Ketika melamun itu kan kadang-kadang nggak tahu berapa sholat yang telah dikerjakan. Kadang begitu. Nah, ini dari sini untuk berguna. Kalau seperti itu, maka kerjakan apa yang diyakini. Nah, walaupun yang dimaksud hadisnya tidak menyebutkan secara spesifik apa yang diyakini, maksudnya di sini adalah kerjakan yang lebih rendah. Karena namanya orang ragu-ragu kan nggak mungkin yakin. Namanya ragu-ragu, kalau yakin berarti nggak ragu kan. Kalau misalnya 3 atau 4 ya, pikir-pikir, oh sudah 4, kan sudah nggak ragu namanya ya. Ini dimaksud adalah selamanya bingung, nggak tahu berapa ya. Kemudian nggak bisa memutuskan berapa. Maka kerjakan yang dia paling diyakini. Maksudnya ambil yang terendah. Kenapa? Karena kalau ngambil terendah itu pilihannya 2, pas atau lebih, gitu ya. Tapi kalau ngambil yang di atasnya 4, pilihannya 2, pas atau kurang. Nah, pas atau kurang kan pasti kita tidak mungkin yakin lah gitu ya kan. Tidak mungkin yakin kalau sholat kita rokaatnya sesuai, kurang. Tidak. Maka tadi ambil yang terutama apa? Karena pasti diyakini sholatnya pasti 4, kalau nggak lebih, gitu ya. Nah itu bentuk keyakinannya seperti itu. Jadi meyakini bahwa melaksanakan yang terendah. Jika lewat 3, 4 ambil 3. Ya. Kalau 2 1 ya 1. Ya. Atau 2 atau 3 ambil 2. Jadi ambil yang terendah karena itu yang pasti diyakini. Pasti dia sudah kemungkinan tadi pas atau lebih. Nah, dari hadis ini muncul kaidah ke-6, al-qa'idatu sadisah. Kaidah ke-6. Al-yakin la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-keraguan. Kalau kita sudah yakin terhadap satu persoalan, kemudian muncul keraguan-keraguan, maka ragu-ragu ini tidak bisa menggugurkan keyakinan yang telah ada, yang pernah ada. Ya. Kalau yakin, la yuzalu bisyaki. Minha man syakka fi sholati. Ini penjelasan hadisnya ya. Orang yang ragu-ragu dalam sholatnya, asolla salasan am arba'an, apakah sholatnya 3 atau 4, falya bani ala salat, maka hendaklah dia mengerjakan
tiga, mengambil yang tiga. Kenapa? Li'annahu al-mutayaqqan, karena yang tiga itu yang diyakini. Nanti ngambil yang terjelas, karena itu pasti yang lebih selamat yang milihnya yang lebih mudah. Kenapa? Tadi itu kemungkinannya pas atau lebih. Sholat lebih itu kan kalau tanpa sengaja itu kan tidak masalah. Jadi kalau kurang itu kata kalau kurang itu kan setelah ingat ya kurang misalnya, jadi tidak sah. Ya. Karena kurang. Ya. Tapi kalau lebih pasti sah kalau lebih. Ya. Makanya kan ada hadisnya gitu ya, hadis Nabi ketika Nabi sholat kurang itu Nabi mengulang sholatnya atau menambah sholatnya. Dan Nabi itu sholat duhur apa gitu ya, setelah sholat selesai jamaah salam, kemudian setelah salam itu Nabi keluar atau ada pintu masjid. Kemudian sahabat tegur ya, Nabi tadi itu asal akosor amnasita ya, apakah engkau sengaja ingin mengkosor sholatnya atau engkau lupa? Nabi sahabatnya ada gitu. Nabi jawab lupa, kan tidak ada kosor. Setelah itu ya disampaikan oleh sahabatnya bahwa tadi rokaatnya kurang. Ya. Nah, karena disampaikan begitu, akhirnya Nabi balik lagi melanjutkan sholatnya. Kenapa? Karena kurang. Awalnya kan yakin pas kan, tapi ternyata kenyataannya kurang. Nah, kalau tidak melanjutkan, tidak menambah, kan tidak sah sholatnya, Maka Nabi nambah. Walaupun tadi sudah sempat keluar dari tempat sholat, sudah sempat ngomong lagi ya, sempat berdialog dengan sahabatnya, balik lagi sholat. Ya, bukan mengulang, tapi menambah. Jadi kalau kita tambah dua. Jadi kalau kita sholatnya kurang, setelah salam baru ingat, ya balik lagi, lanjutkan sholatnya. Sama seperti ini Pak. Misalnya tadi lupa misalnya tidak kunut, kemudian kita sudah berniat nanti akan saya ganti dengan sujud sahwi. Nah, ketika tasyahud akhir lupa lagi, salam baru ingat. Tadi saya rencana mau sujud sahwi itu sudah salam. Bagaimana? Apakah sudah gugur kesunahan sujud sahwi? Tidak. Balik lagi, sujud lagi, nanti salam setelah. Itu boleh. Ya. Jadi itu pertama ya, yang pertama. Dan contoh al-yakin la yuzadu bisyak. Minha yang antaranya man tayaqqana tahara, orang yang yakin sudah suci, wasyakka fil hadas, dan dia ada ragu tentang hadasnya. Tadi yakin sudah setelah memikir, setelah yakin ya, kemudian dia mikir ragu sudah batal apa tidak yang untuk saya yang. Nah ini kan ada keraguan di sini, ragu batal apa tidak. Nah bagaimana hukumnya ini? Maka al-yakin la yuzalu bisyak. Tadi yakin punya wudhu, kemudian yang kedua ragu batal apa tidak. Maka yang diambil adalah yang yakinnya, yang berlaku adalah keyakinannya. Ya, itu sama seperti hadis Nabi itu ya. Nabi pernah bersabda begini, kalau kalian sholat, rukuk atau sujud, kemudian merasakan ada sesuatu yang keluar di dalam belakang, merasakan kayak ada di dalam belakang ya, tapi tidak yakin, maka teruskan sholatnya sampai engkau mendengar suara, karena hadisnya ya, sampai engkau mendengar suara atau mencium bau. Itu baru sudah yakin loh. Jadi kalau masih ragu-ragu di luar tangga tadi, itu dianggap tidak. Kenapa?
karena itu masih ragu-ragu, belum bisa mengalahkan keyakinan kita sudah berwudu tadi. Jadi yakin lain selalu bisa. Yang kedua, ini sebaliknya, minha antaranya mantayang konal hadasa, orang yang yakin sudah hadas, yakin tadi sudah batal tentunya. Masyadda fit toharo, dan dia ragu-ragu tentang sudah suci atau belum. Bahwa muhdis, maka hukumnya dia adalah hadas. Ini balikannya, ragu-ragu sudah wudu atau tidak ya. Maka berlaku sebelumnya apa itu? Yakin tidak batal. Jadi yakin sudah batal wudunya, kemudian ragu-ragu sudah wudu atau belum, maka berlaku keyakinannya bahwa ketika itu dia ada, sehingga harus wudu lagi. Ya. Kadang-kadang begitu juga saya begitu ya. Saya juga kadang-kadang sering begitu. Setelah mandi selesai, mau sholat harus wudu dulu ya, lupa. Setelah itu harus balik lagi, wudu lagi. Kenapa? Karena dia masih belum yakin wudunya. Jadi ada keyakinan sudah hadas, dan kita ragu-raguan sudah berwudu. Gagal, ya ragu-raguan. Tetap keyakinan yang diucapkan. Bagaimana hadil qaidah qaidatul ukhra, searti dengan kaidah ini adalah ada kaidah yang lain. Innama thabata biyakin la yufamu illa biyakin. Sesuatu yang telah tetap, yang telah terbukti dengan sebab keyakinan, maka tidak bisa dihilangkan kecuali dengan munculnya keyakinan yang baru. Ya. Kalau sudah yakin berwudu, maka keyakinan ini tidak bisa hilang sampai ada keyakinan baru kalau sudah batal wudu. Ya. Kalau sudah yakin hadas, ya, maka keyakinan ini tidak bisa hilang sampai muncul keyakinan baru kalau dia sudah berwudu. Ya. Jadi itu kaidahnya begitu. Jadi harus benar-benar diyakini baru ini bisa gagal fakta sebelumnya itu. Ya. Itu makna dari kaidah al-yakin la yuzalu bisyakki. Ya. Ada pertanyaan sebelumnya? Ada? Ya. Dalam sebuah masjid itu biasanya ada yang imam, ada makmum. Nah ini kebetulan yang imam itu pasti orang itu istiqomah untuk melaksanakan sholat pada waktu tersebut. Di dalam saat dia itu mengimami sholat maghrib, umpama sholat maghrib, kemudian ada juga banyak jamaahnya. Ya, karena para jamaah ini yakin bahwasanya imam ini selalu istiqomah dalam masjid dan pasti benar apa yang dilakukannya ketika sholat itu. Padahal pada waktu itu si imam ini lupa bahwasanya yang dikerjakan itu hanya 2 rakaat, sampai salam selesai. Jadi makmum semuanya ini yakin bahwasanya sholatnya sudah 3 rakaat. Ternyata setelah imam dari masjid, si imam ini aku ternyata sholat saya 2 rakaat. Nah itu apakah si imam saja yang harus mengganti sholat maghrib tersebut, atau si makmum juga harus mengganti, atau tanggungan si makmum itu diganti oleh imam? Kemudian pertanyaan yang kedua mengenai yang tadi itu ketika sholat lupa, tadi menentukan sholat isya hanya 2 rakaat Rasulullah. Jika makmum seperti kita itu kemudian sholat wajib pasti harus mengganti sholat tersebut ketika ingat bahwasanya sholat itu hilang di saat setelah selesai salam. Untuk sholat sunat apakah perlu mengulang atau tidak? Sama. Untuk sholat sunnah sama. Jadi sholat sunnah itu dalam beberapa sisi itu ada banyak kesamaan dengan sholat fardu. Karena kan sunnah dan fardu itu samanya adalah perintah, sama diperintahkan.
baik sunnah atau fardu itu sama-sama diperintahkan. Hanya bedanya satu itu perintahnya itu tegas, satunya hanya berupa anjuran. Nah, kalau ini tidak sah, maka tetap ada perintah untuk mengulang. Kalau wajib, perintahnya itu adalah wajib mengulang. Ya. Kalau sunnah, berarti perintahnya sunnah mengulang. Gitu ya. Karena memang hukumnya pada sholat sunnah. Gitu ya. Jadi walaupun sholat sunnah, ketika tidak sah, tetap diulang lagi, ada perintah untuk mengulang. Bahkan pada sholat sunnah yang ini ya, yang ada waktunya, ya, itu juga berlaku seperti sholat fardu yang ada waktunya. Ya. Apa contoh sholat sunnah yang ada waktunya? Tahajud, lagi yang ada dan semacamnya itu ya. Nah, itu ada waktunya kan? Sholat wajib yang ada waktunya apa? Ya 5 waktu itu ya. Kan ada sholat wajib yang ada sebabnya. Apa itu? Sholat jenazah. Itu ada sebabnya kan? Nah, sholat wajib yang ada waktunya, dan ketika orang itu tidak mengerjakan di waktunya, kan ada kewajiban qadha, ada perintah untuk qadha, kan gitu ya, karena ada waktunya. Ya. Jadi sholat zuhur asar nggak dikerjakan, sekarang sudah waktu maghrib, wajib untuk sholat asar karena ada waktunya. Nah, itu juga berlaku pada sholat sunnah yang ada waktunya. Berlaku juga. Artinya sholat sunnah yang ada waktunya itu ada mondoknya juga. Ya, ada mondoknya. Cuma tidak mudah kita laksanakan. Tidak mudah. Sebenarnya tidak ada. Sholat tahajud, kalau kita terbiasa tahajud kemudian ketika karena kecapean akhirnya bablas, tidak bangun malam, itu sunnah dimodok. Sunnah dimodok. Ya. Kenapa? Karena itu ada waktunya. Jadi sholat sunnah yang ada waktunya itu sunnah dimodok kalau tidak dikerjakan di waktunya. Ya. Nah, itu samaan. Jadi banyak sekali samaan antara sunnah dan fardu itu. Maka tadi itu kalau dikerjakan juga tidak saya ulangi lagi. Jadi seperti itu ya. Kemudian kalau yang pertama itu dalam sholat itu, dalam ibadah itu kan yang diperhatikan dua. Pertama adalah keyakinan. Terus yang kedua adalah fakta yang sebenarnya. Ya. Ada istilah itu dhannul mukallaf dan nafsul amri istilahnya. Dhannul mukallaf itu keyakinan seseorang. Terus nafsul amri itu adalah fakta yang sebenarnya. Misalnya kita yakin sekarang sudah masuk maghrib, itu namanya dhannul mukallaf, keyakinan. Terus faktanya apakah sekarang sudah masuk maghrib? Iya sudah. Itu namanya nafsul amri, faktanya. Nah dalam ibadah itu dua-duanya harus ada. Ya, dua-duanya harus ada. Ya. Jadi seorang itu tidak sah sholatnya ketika dia meyakini belum masuk waktu sholat, walaupun sebenarnya sudah masuk waktu. Jadi yakin tidak masuk waktu, atau sebaliknya yakin sudah masuk waktu, nyataannya belum. Nah itu juga tidak sah sholatnya, tidak sah ibadahnya. Kenapa? Karena dua hal ini tidak ada. Ya, dua hal ini tidak ada. Yakin sudah maghrib, akhirnya buka puasa. Setelah makan ternyata belum. Batal tak puasanya? Batal tak? Batal. Kenapa? Karena kenyataannya tidak, walaupun awalnya yakin. Berarti
yang itu ya ada kalau puasa ada video itu yang Allah, ternyata bukan orang Anda gitu ya. Nah itu seperti itu. Nah itu kenapa kata keyakinan tidak ada? Apa nyatanya tidak ada? Nah sama seperti ini, yakin sudah 4 rakaat, yakin, nyataannya belum. Sama tidak? Tidak bisa. Kalau dia tahu, tidak sah. Tidak sah. Kenapa? Karena nyatanya belum pas. Dia hanya mengatakan tidak. Ya ini. Nah, jadi harus sinkron antara keyakinan dan faktanya. Gitu. Nah, bagaimana kalau berjamaah? Bagaimana kalau jamaah? Ya sama, harus sinkron itu. Tapi ini persoalannya begini, ya persoalannya adalah ketika seorang yakin bahwa dia sudah melaksanakan sholatnya, walaupun kenyataannya tidak, dosa apa kalau dia nggak mengulangi, nggak melaksanakan, nggak menyempurnakan sholatnya itu, dosa apa tidak? Tidak, nggak tahu, ya, kan nggak tahu. Selamanya dia nggak tahu kan, nggak ada hukum gara-gara nggak tahu kan nggak ada hukum gara-gara nggak tahu. Maghribnya bisa 2 rakaat, kan nggak tahu kalau itu kurang, saya nggak tahu. Bagaimana dia nggak sah, tapi nggak dosa karena nggak tahu. Ya. Nah kalau sudah diberitahu kemudian ngeyel, pas kok misalnya ngeyel, nah itu bisa dosa. Karena sudah diberitahu dan banyak saksi yang bilang dia kurang sholatnya. Nah itu bisa berdosa kalau seperti itu, gitu ya. Nah kalau berjamaah kemudian makmumnya banyak, gitu ya, makmumnya banyak dan kurang ya sholatnya, kurang apa namanya sholatnya. Gimana kalau apakah imam wajib memberitahu dan mengulangnya? Itu bagaimana? Kalau masih mungkin untuk memberitahu dan mungkin kemudian semua makmum itu bisa melanjutkan seperti Nabi tadi itu ya, sebaiknya orang diberitahu biar sempurna semuanya. Tapi kalau sudah pulang, sudah buyar, semua nggak tahu siapa jamaahnya, kira-kira efektif tidak itu? Kata bicara apa tidak memberitahu? Tidak kan? Ya udah dia sendiri, data sendiri. Nah ketika dia sendiri yang mengerjakan kan, ya hanya untuk sholatnya dia saja. Bagaimana makmumnya? Biarkan tidak tahu, mereka juga mereka tidak dosa. Kan mereka tidak dosa, karena memang tidak tahu. Daripada diberitahu kemudian mereka marah-marah, dia ngomel-ngomel, kan repot juga ya. Jadi bisa seperti itu ya konsepnya. Jadi melihat kondisi dari bagaimana jamaahnya. Kalau cuma satu jamaah mungkin saya nanti kita ulangi lagi misalnya, ya bisa begitu. Tapi kalau umum itu agak sulit untuk memberitahu, apalagi meminta mereka untuk mengulang sholatnya. Kemudian kalau mereka sudah sholatnya betul, kan gitu ya. Apalagi disuruh ulang, itu kan berat sekali. Mereka mau jamaahnya sudah sangat utuh, sangat hebat. Apa itu sangat berat mereka sudah apalagi suruh ulang, apa berantas. Jadi bisa dengan tidak wajib memberitahu. Kalau mereka tidak wajib memberitahu. Kenapa? Karena tadi lihat dari kondisi jamaah. Tapi ya, sekira begitu. Penggunaan kelompok tadi mengelompok sholat itu apakah lebih cepat lebih baik atau disesuaikan dengan waktu sholat fardunya? Tapi kalau ada satu kasus semuanya dia itu kecapean habis zuhur, kemudian ketiduran sampai terasa. Nah, apakah
secara garis besarnya Allah itu lebih cepat lebih baik karena dia bukan sebaiknya cepat dibaca. Nah, itu nggak secara garis besar gitu. Tapi ketika diperinci ada pembagian begini. Lihat apa sebab kodoknya, ya. Apa sebabnya dia tidak sholat di waktunya, ya. Karena kan orang tidak sholat di waktunya ada dua kemungkinan. Ada kemungkinan karena lalai, atau ada kemungkinan karena ulur, ya. Saya tidak sholat zuhur tadi misalnya. Kenapa? Pastikan ganti. Itu lalai pandai. Apa itu ulur? Bukan ya. Itu dosa. Jadi dia meninggalkan sholat zuhur karena lalai. Tadi saya nggak sholat zuhur. Kenapa? Ketiduran. Sebelum sholat itu kafiran akhirnya bangunnya asar. Jadi zuhur lewat. Nah itu dia nggak sholat, tapi itu ulur. Nah lihat penyebabnya. Kalau dia tidak sholat di waktunya karena ulur, maka sebaiknya kerjakan segera di waktu ketika dia ingat, ya, langsung kerjakan sebaiknya begitu, ya. Tidak harus menunggu zuhur hari berikutnya. Kenapa? Karena zuhur sekarang sama hari besok beda, sama, ya. Jadi itu. Jadi kerjakan segera. Dianjurkan segera untuk kodok. Ya. Tapi kalau tidak sholatnya itu tanpa udzur, wajib segera kodok. Wajib, bukan anjuran, tapi wajib segera kodok. Jadi kalau subuh misalnya sudah dibangun oleh terus tidur lagi, ya, dia bangun tidur lagi, bangun jam 6 itu jam 6 itu harus segera sholat subuh, harus segera kodok subuh, jangan ditunda, dosa lagi ditunda. Jadi sebuah pelanggaran lagi kalau ditunda itu. Ya, kenapa? Tadi sudah bangun, cuma tidur lagi, gitu ya. Itu berarti dia maksiat. Selama tidur itu maksiat ya. Itu orang-orang tidur maksiat ya itu ya. Makanya dia tadi maksiat. Tidur karena meninggalkan sholat. Gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi secara garis besar dianjurkan segera mengganti. Cuma diperinci kalau karena utur itu memang segera, sebagai segera. Tapi kalau tanpa udzur harus segera ganti. Bagaimana kalau dikerjakan setelah asar? Tidak apa-apa. Kenapa? Ada sebabnya. Yang tidak boleh kan karena mutlak. Yang tidak boleh kan sholat mutlak yang tidak boleh. Jadi di waktu-waktu yang diharamkan sholat itu adalah sholat mutlak. Ya. Tapi kalau bukan sholat mutlak boleh. Setelah asar kemudian kita masuk masjid, kemudian sholat tahiyatul masjid, boleh atau tidak? Boleh, kenapa? Ada sebabnya. Bukan sholat mutlak karena tadi dia masuk masjid itu sebab. Ya, itu boleh. Nah, kecuali kalau begini kata ulama itu, kalau sengaja masuk masjid, memang niatnya sholat tahiyatul masjid, itu salah itu. Tapi yang dia memang harus masuk masjid, maka dia masuk masjid ini tikap misalnya, maka dia karena mau tikap, karena mau duduk, dia sholat sunnah dulu. Nah itu tidak ada masalah dikerjakan setelah asar, tidak ada masalah. Ya. Itu di waktu-waktu yang diharapkan itu tanpa sebab dan tanpa direncanakan. Ya, itu jadi boleh. Jadi kalau direncanakan tidak boleh. Ya. Jadi yang haram itu adalah sholat yang tanpa sebab atau ada sebab tapi direncanakan. Itu tidak boleh.
Apa maksudnya direncanakan? Nanti saya misalnya apa namanya? Soal saya mau sholat hajat. Kalau hajat itu kan karena sebab ya. Bukan dia nggak ada waktunya. Ya, boleh nggak sholat hajat siang hari? Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa? Karena dia nggak ada waktunya. Dia karena sebab. Karena saya mau hajat, jadi saya sholat. Karena sebab. Kalau sholat itu sudah karena sebab, tidak ada waktunya. Karena waktunya. Bebas kapanpun. Malam, siang, tidak ada masalah. Ya, selama ada sebabnya, bisa dikerjakan. Itu kalau sholat ada sebabnya. Ya. Nah, jadi misalnya sholat hajat, sholat hajat direncanakan. Nanti saya mau sholat hajat setelah asar. Tidak boleh, karena ada rencana. Gitu. Tapi kalau tanpa ada rencana begitu, kemudian saya lebih baik sholat karena lebih baik sholat itu, sebabnya kan ada sebabnya, maka boleh dikerjakan di waktu yang diharapkan. Boleh. Apa misalnya mau misalnya sengaja memilih waktu setelah asar, ada masalah. Sengaja ya. Tapi kalau tanpa sengaja, memang bangun misalnya sudah jamaah, misalnya asar, dia bangun langsung sholat jamaah asar, setelah itu dia qadha zuhurnya setelah asar, nggak ada masalah. Ada sebabnya. Ada sebab karena meninggalkan sholat. Nah, sholat qadha itu juga sholat bukan kan sholat tepat waktu, itu karena ada sebab. Ya. Jadi sholat qadha itu sholat karena ada sebabnya. Sehingga bebas dikerjakan kapanpun. Cuma sebaiknya segera. Kalau itu ditinggalkan tanpa ada, kalau ditinggalkan karena tidur, yang tadi ya. Kalau ditinggalkan karena tidur, tanpa tidur, itu wajib segera. Kan gitu. Ini ya. Yang lagi? Ya silakan. Berkaitan dengan yang melanjutkan sholat tadi, itu kaitannya gimana pada caranya? Misalkan lupa tidak doa dulu kemudian niat untuk sujud tadi, jadi ternyata lupa juga, jadi kan melanjutkan sujud tadi. Ya langsung ya. Tidak punya. Ya niat kembali lagi. Langsung sujud. Ya langsung aja balik langsung. Jadi tidak perlu dari takbir lagi. Jadi tadi saya dulu sudah assalamualaikum warahmatullahi. Belum lupa langsung kita niatnya balik lagi langsung disambung 2 kali semalam. Jadi seperti itu cara balik lagi. Ya nanti kan tapi sudah jauh tadi, sudah keluar dari sholat kan. Balik lagi melanjutkan sholat. Jadi seperti itu. Nah, tapi ulama mengatakan begini, nggak boleh untuk melanjutkan itu nggak boleh terlalu lama, nggak terlalu jauh jaraknya. Ya, kalau Nabi kan sebentar, sekarang kemudian jalan sedikit balik lagi. Ya. Tapi kalau sudah 5 menit, 10 menit, sudah ada di kamar, misalnya, tadi kurang, ayo balik-balik lanjutkan, nggak bisa gitu. Harus diulang lagi kalau sudah kelamaan. Jadi harus diulang lagi dari awal karena sudah lama. Ya. Tapi kalau masih baru salam, kurang. Sudah kurang tanya dulu kan? Suruh datang. Jadi tanya dulu teman-teman yang lain, kemudian tak kurang. Setelah yakin kurang, lanjutkan. Ya, tinggal menambah. Kayak gitu. Ada lagi? Ya, jelas ya. Nah, jadi kaidah ini, jadi kaidah yang ke-6 ini, jadi, tadi kan jelas bahwa keyakinan itu tidak bisa dihilangkan kecuali dengan keyakinan yang sama. Ya, pokoknya
kalau kita sudah yakin sesuatu itu tidak akan bisa hilang sampai muncul keyakinan yang baru. Ya. Dalam hadis tadi itu Nabi juga pernah bersabda begini, kalau orang itu para sahabat Nabi jika menunggu waktu antara maghrib dan isya itu mereka ada di masjid, duduk di masjid. Kemudian di antara mereka ada yang tertidur, ya, sampai kepalanya goyang-goyang begini, kayak kita gitu ya. Kalau sholat Jumat begitu ya, khusus gitu kan, ketika khutbah itu nunggu semua, kepalanya goyang-goyang semua. Nah, kemudian setelah masuk isya, para sahabat itu langsung sholat, tidak wudhu. Ya. Jadi begini, isya ada sholat, tidak wudhu. Nah, ini hadis ini kemudian dijadikan dalil oleh ulama tentang duduk yang tidak tidur yang tidak membatalkan sholat. Duduk yang tidur ketika orang tidur dalam keadaan duduk yang tetap, gitu ya. Dan di takrif pun gitu kan. Nah, kenapa dia tidak batal sholatnya? Karena yakin, maka yakin punya wudhu. Nah, ketika wudhu itu dan tetap di tetap di langkai itu kan belum bisa diyakini ada hadas yang keluar, belum diyakini, sehingga tidak bisa membatalkan keyakinan sudah berwudu. Jadi ini masih ragu-ragu, tidak bisa diyakini ada hadas yang keluar. Beda kalau tidurnya tidak dalam posisi duduk. Kenapa? Karena kemungkinan besar dapat dipastikan itu akan ada yang keluar, ya. Sehingga bisa menghilangkan keyakinan. Jadi sebenarnya batalnya wudhu karena itu bukan murni tidur, tapi khawatir atau potensi keluarnya hadas, ya. Itu sebenarnya di sini bukan murni tidur, tapi dihubungkan dengan hadas yang keluar, bukan tidur gitu. Nah, sehingga kalau diyakini dengan tidur itu pasti ada yang keluar, maka wudhunya bisa batal. Tapi kalau tidak diyakini, maka tidak batal. Dasarnya juga lain lagi. Jadi yakin itu tidak bisa dihilangkan kecuali dengan adanya keyakinan yang baru. Jadi seperti itu. Nah, sama kayak tadi itu ya. Sudah salah, kemudian kita kan yakin sudah selesai wudhunya. Kemudian ada satu orang mengatakan, sholatmu kurang misalnya. Apakah kita pasti tidak yakin satu orang ini misalnya? Apakah langsung otomatis kita harus mengulang? Belum, karena kita masih meragukan satu orang ini. Ya. Ada 2-3 orang ngomong lagi sama, sholatmu kurang nanti. Nah, kalau sudah lebih 2 atau 3 itu sudah ya posisinya sudah kuat kan, khawatir istilahnya. Sudah kuat yakin. Nah, barulah ini bisa mengukurkan keyakinan kita. Ya. Sehingga bisa diukur, kita harus mengulang sholat kita karena sudah ada keyakinan fakta baru, ya, yang disampaikan oleh orang-orang itu, banyak orang itu ya. Jadi ini ada cara kita untuk terhindar dari was-was, ya. Karena kalau kita was-was itu repot. Nah, untuk menghindari was-was kayak gitu, kalau sudah yakin sah, maka baru batal kalau sudah ada keyakinan baru, ya. Kalau masih ragu-ragu tidak batal, gitu ya. Ini sudah bisa. Ya, kita akhiri. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.